Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Hasan. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum itu saya ingin menyampaikan pandangan saya terkait dengan mosi. Anak merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, ataupun agama mereka. Anak juga merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dimiliki oleh orang tua. Jadi apa yang terjadi pada anak di masa depan itu merupakan adalah hasil dari didikan orang tua. Ilmu untuk mendidik anak supaya menjadi apa yang orang tua mereka harapkan itu disebut dengan parenting. Selanjutnya adalah tes kelayakan. Tes kelayakan adalah suatu tes untuk menguji apakah seseorang untuk apakah mereka cukup layak untuk menjadi sesuatu ataupun untuk memiliki sesuatu. Kita ambil contoh untuk ujian SIM. Ujian SIM adalah suatu ujian untuk melihat apakah seseorang sudah layak untuk mengendarai sepeda motor ataupun untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kembali lagi ke topik. Sebelum kita masuk ke mosi, saya ingin bertanya kepada tim pemerintah. Tadi tim pemerintah mengatakan bahwa tes parenting maksudnya tes mengikuti tes kelayakan sebagai orang tua itu akan menggunakan referensi dan rujukan yang sama. Apakah kemudian dengan referensi dan rujukan yang sama itu setiap orang tua akan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam lingkungan tempat tinggal mereka? Kemudian apakah nanti jika menggunakan satu rujukan dan referensi untuk pada saat pengimplementasiannya orang tua akan dapat menyesuaikan diri akan dapat menyampaikan secara tepat apa yang mereka dapatkan pada saat sebelum ujian atau pada tahap briefing, begitu kira-kira. Selanjutnya, apakah kemudian kurikulum parenting tersebut, kita sebut saja dengan kurikulum parenting, pada materi kita sebut saja materi tes kelayakan itu dengan kurikulum parenting, apakah kemudian kurikulum parenting bisa diterapkan di seluruh daerah yang notabene-nya memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya? Tentunya dengan kondisi sosial budaya yang berbeda itu akan membuat parenting atau bagaimana cara mereka mendidik, bagaimana orang tua mendidik anak itu akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, kemudian dengan perbedaan sosial budaya pula, maka tentunya dengan satu rujukan dan referensi itu dia tidak akan bisa diterapkan apabila kita menerapkannya di seluruh daerah gitu. Kita ambil contoh pada kurikulum pendidikan saja. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini itu masih dikatakan belum cocok untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Terbukti dengan masih banyaknya anak yang belum sekolah di timur. Begitu. Kita kembali lagi ke topik. Argumen saya yang pertama, kita langsung masuk ke argumen saja. Argumen saya yang pertama adalah setiap anak memiliki perbedaan sifat yang berbeda-beda di setiap orangnya. Nah, dengan ilmu parenting yang diajarkan sebelum mengikuti tes kelayakan, apakah kemudian tes itu apakah kemudian materi dari parenting itu mampu diterapkan pada semua sifat anak, yang mana sifat anak tentunya akan berbeda dengan satu yang lainnya. Dan tentu saja untuk menyikapi perbedaan sifat anak itu butuh sikap yang berbeda pula dari masing-masing orang tua. Kemudian apakah orang tua mampu
mengimplementasikan ilmu yang didapatkan melalui tes kelayakan itu dengan tepat dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ahli yang tadi disebutkan oleh tim pemerintah. Selanjutnya, bahwa menurut saya bahwa dengan hanya ada satu referensi dan satu rujukan itu tidak akan cocok apabila diterapkan di seluruh daerah yang tentu saja memiliki kebudayaan sosial dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kita ambil contoh bahwa ilmu parenting yang akan digunakan oleh orang-orang di daerah pegunungan tentu saja akan sangat berbeda dengan cara mereka mendidik anak di daerah pantai ataupun daerah dataran rendah, seperti itu. Selanjutnya, apakah kemudian menurut saya bahwa ilmu dengan mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki orang tua, apakah kemudian mampu menjamin bahwa setiap orang tua maksud saya akan dapat mendidik anak mereka sesuai dengan apa yang diharapkan dari tes kelayakan tersebut. Sebagaimana kita melihat kita juga akan melihat perbedaan sumber daya manusia dari para orang tua tersebut. Di sini saya menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.